sudah dilantik menjadi Jaksa Agung. Amanah. Amanah Pak ya. Bismillah. Bismillah. Ya. Ya. Pak, tapi pelantikan Bapak ini ternyata menuai pro dan kontra Pak. Ya. Yang kontra itu mempertanyakan integritas. Karena Bapak dituding adalah titipan partai politik. Karena kita tahu ya Pak ya, Pak Prasetyo adalah juga politikus dari Partai Nasdem. Dan kemudian Pak Jokowi yang sebelumnya berkampanye tidak akan mengisi orang-orang untuk di penegakan hukum itu dari partai politik, tapi nyatanya Bapak dipilih sudah. Nah, Bapak menanggapi ini bagaimana? Sekarang saya tanya balik, apakah orang yang di politik itu tidak berintegritas? Ya belum tentu jawabannya. Belum tentu jawabannya kan? Nah itulah kira-kira. Tapi Anda jadi sendiri, kalau misalnya ada masyarakat yang berpikiran seperti itu, saya pikir itu hak mereka. Kita buktikan saja nanti seperti apa. Tapi Anda tidak risih Pak bahwa Anda dituding adalah titipan partai, kemudian bagaimana orang melihat kinerja Bapak kalau merupakan anggota partai, kemudian ada kasus-kasus tertentu yang melibatkan orang-orang partai Bapak gitu. Itu bagian dari dinamika ya. Saya pikir banyak juga Jaksa Agung sebelumnya yang bukan di sana dititipkan ya, yang didukung oleh sementara partai politik. Bahkan kalau Anda tahu seperti Pak Lopa sekalipun, dia didukung oleh satu partai politik. Siapa yang bisa mengintervensi beliau? Tergantung dari pribadi kita masing-masing, integritas kita kembali ya. Dan integritas tentunya akan dibuktikan nantinya. Saya nggak bisa mengatakan saya berintegritas. Tapi kemudian kenyataannya tidak. Makanya kita lihat faktanya seperti apa nanti. Tapi selain yang dikatakan selain dari Partai Nasdem Pak, Bapak sempat membandingkan dengan Pak Baharudin Lopa. Pak Baharudin Lopa namun masyarakat menilainya, sejumlah elemen masyarakat banyak atau rekam jejaknya banyak catatan prestasinya. Kemudian Bapak dibanding-bandingkan. Apakah memang Bapak sudah berprestasi di dalam Kejaksaan Agung? Kita tahu Bapak juga jaksa karir di Kejaksaan. Nah, kemudian dibandingkan Pak, Bapak terakhir sebagai jaksa pidana umum, Jaksa Agung Muda Pidana Umum. Nah, kemudian tidak begitu menonjol menurut catatan para pengamat hukum. Kemudian sekarang begini ya, saya melihat bahwa sementara masyarakat belum memahami bahwa penanganan perkara bukan hanya korupsi. Sekarang kan orang melihatnya seolah yang menangani perkara korupsi itulah yang dianggap menonjol. Padahal banyak sekali perkara lain yang harus ditangani pada saat bersamaan. Anda mencoba membandingkan dengan Jampitsus maksudnya gitu ya? Iyalah, siapapun. Atau dengan yang lain yang menangani kasus korupsi. Banyak lagi kasus lain yang harus ditangani segera, sepatnya. Sama halnya dengan perkara korupsi. Ada perkara terorisme di situ. Perkara narkotika, psikotropika, teror illegal logging, illegal fishing, termasuk perkara-perkara yang diatur dalam kitab undang-undang pidana sendiri, yang itu banyak sekali jumlahnya. Apa kita hanya fokus pada satu perkara saja? Tidak tentunya. Tidak fokus, cuma memang negara kita tapi memang harus diprioritaskan. Sekarang kita sangat perlu memprioritaskan bagaimana memberantas korupsi sifatnya sampai tuntas ke akar-akarnya. Nah itulah Pak yang selalu dipertanyakan. Apakah mungkin nih seorang saya bukan hanya tugas di Kejaksaan Agung, saya juga tugas di daerah. Ketika di daerah, saya manage unit kerja saya keseluruhan. Saya bisa menangani kasus apapun. Tapi ketika di Kejaksaan Agung tentunya ada pembagian tugas itu. Bidum hanya menangani perkara-perkara pidana umum. Ya tadi saya katakan terorisme, perjudian, non korupsi, penganiayaan, pembunuhan dan sebagainya. Itu yang kita kerjakan. Ya kan? Jadi saya pikir tidak bisa diperbandingkan seperti itu. Mengenai tadi prioritas soal korupsi Pak, ada beberapa banyak kasus korupsi yang sampai saat ini masih ditangani oleh Kejaksaan namun belum terselesaikan. Salah satu BLBI Bapak. BLBI ini bagaimana fokus Bapak dalam program kerja Bapak? Apakah termasuk jadi prioritas Pak sejumlah buronan BLBI? Tentunya itu menjadi perhatian kita juga ya. Tentunya kan tidak bisa katakanlah seperti membalik telapak tangan. Kita harus lihat dari segala aspek. Ya. Nah setiap kasus itu ada spesifikasinya, tidak sama Mas. Ya, faktor kesulitannya berbeda, kondisinya berbeda, penanganannya pun tentunya memerlukan treatment yang berbeda juga. Itu yang harus kita lakukan. Kalau cara mungkin diserahkan ke Bapak dan tim ya, dengan seluruh aparat dari Kejaksaan Agung. Tapi dari program prioritas Bapak bagaimana ini biar menunjukkan ada perbedaan Kejaksaan dipimpin oleh Pak HM Prasetyo bahwa kasus BLBI ini bisa maju Pak, tidak mandek. Untuk salah satu kasus kita bicara BLBI itu. Saya sudah mengajak teman-teman para jaksa muda untuk menginventarisir masalah apa yang masih tersisa dan masalah apa ke depan yang kita kerjakan ya. Dan tentunya penegakan hukum tidak bisa gerasa-gerusu Mas.
Tidak bisa kita serta-merta. Kita harus lihat dari segala aspek. Apakah terpenuhi unsur-unsur yang diperlukan? Ya, kita berpikir sekali kita maju tentunya tidak harus mundur lagi. Makanya data dan fakta harus dikumpulkan secara akurat. Bukti-bukti harus dihimpun secara baik dan lengkap, sehingga pada saat kita menentukan kasus dimajukan ke pengadilan, kita harus yakin betul bahwa perkara itu akan bisa kita buktikan. Pelakunya bisa dihukum. Ya, bisa dikejar buronan itu Pak juga. Nah, kita akan lakukan itu. Tentunya tidak bisa dikerjakan oleh kejaksaan sendiri, perlu dukungan dari pihak lain. Nah, itu harus kita kerjasamakan. Bagaimana dengan kerjasama dengan Singapura Pak? Ekstradisi ini kan tidak bisa. Sementara kita tahu banyak koruptor kita yang sembunyi di sana. Nah, ini satu kendala juga yang harus menjadi pemikiran kita bersama. Singapura sudah dekat dengan kita, hanya 2 jam terbang. Tapi mereka nampaknya masih enggan untuk menjalin hubungan kerjasama ekstradisi dengan kita. Ya. Ini satu hal yang tentunya perlu pendekatan dan pemahaman bersama bahwa korupsi sebenarnya menjadi musuh semua bangsa secara universal, bukan hanya musuh Indonesia saja. Anda akan memperjuangkan itu Pak, sehingga memang apa yang kejaksaan di tangan Anda ini itu sudah diperjuangkan sejak lama. Iya betul. Dan tentunya perlu harus kita lakukan terus-menerus sampai negara-negara itu sadar bahwa korupsi adalah merupakan musuh bersama kita. Kembali ke kasus lain Pak, tadi kita bicara soal kasus BLBI, bagaimana kasus bus Transjakarta? Kita tahu hari ini sejumlah aset milik Udar Pristono Pak sudah disita. Ya sudah ditangani kan, dan sekarang sedang berjalan. Semua yang dinyatakan terlibat sudah diproses. Orang-orang yang terindikasi misalkan sampai menyeret-nyeret mantan Gubernur DKI Jakarta yang sekarang Presiden Republik Indonesia. Itu kan baru dugaan. Ya, dugaan-dugaan. Nah, sekarang sudah ditangani. Itu apakah Jaksa Agung bisa ditanda independensinya Pak? Kenapa tidak? Kenapa tidak? Jadi kalau memang ada bukti terindikasi akan kenapa memanggil tidak? Itu? Ya, tapi tentunya kita tidak boleh berandai-andai kan. Kita lihat faktanya yang ada seperti apa. Ya, kan ada yang sudah dinyatakan terlibat sudah kita proses dalam proses penyidikan, dan secepatnya nanti akan diajukan ke persidangan kan. Nanti itu akan terbuka. Siapa yang terlibat di sana? Iya kan? Yang ditakutkan hanya berhenti sampai ke Pak Udar, Pak. Sementara jangan ada istilah takut tidak takut. Penegakan hukum nggak ada boleh ada rasa takut dan sebagainya. Tapi bukti yang berbicara. Kita berjalan dan bergerak di atas bukti. Jadi Anda tidak masalah Pak ya, walaupun sekalipun menyeret. Rasanya semua orang mempunyai hak dan kewajiban yang sama di depan hukum. Jadi dugaan orang itu Bapak akan bantah seperti apa Pak? Akan Bapak tunjukkan seperti apa? Apakah nanti memang saya rasa penanganan perkara itu sudah ditangani oleh Jaksa Agung sebelum saya, dan tentunya teman-teman di Kejaksaan sudah tahu persis apa yang terjadi, dan mereka menangani dengan cukup serius, nggak main-main. Anda merasa beban Pak menjadi Jaksa Agung? Ini pertanyaan saya terakhir. Ini satu amanah, tugas dan kepercayaan. Saya katakan sejauh bangsa memerlukan tenaga saya, dan saya merasa mampu melakukan